Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam acara Baru Terang. Kali ini saya akan membahas tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat patung ular tembaga. Dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu waktu di mana bangsa ini kembali bersungut atas situasi yang mereka alami. Mereka mengeluh akan keadaan mereka, tentang makanan dan minuman, tentang roti dan air yang kata mereka tidak ada untuk mereka makan dan untuk mereka minum. Bahkan sampai-sampai mereka katakan mereka muak dengan roti mana yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bilangan pasal 21 ayat 4 memberikan gambaran tentang apa yang mereka sampaikan. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati mereka. Bangsa Israel bersungut dengan situasinya, dan kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran bangsa ini. Sebelum ayat yang keempat, kita dapat menyaksikan bahwa bangsa ini memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel dan mengalahkan Raja Arad, orang Kanaan. Dan Tuhan kabulkan permintaan mereka. Namun tidak lama setelah itu, baru kisah ini terjadi. Mereka menentang Tuhan dan juga Musa yang di hadapan mereka ketika itu. Dalam situasi seperti ini, Bilangan pasal 21 ayat 6 menulis, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu, memagut mereka, dan sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati ketika itu. Lalu kemudian bangsa Israel menyadari bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka meminta kepada Musa agar Musa berdoa agar Tuhan menjauhkan ular-ular tedung itu dari mereka. Lalu kemudian ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Buatlah ular tedung, taruhlah pada sebuah tiang, maka siapa saja yang dipagut lalu memandang kepada patung ular tembaga itu, maka dia akan tetap hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memerintahkan Musa membuat patung ular, lalu menaruhnya di sebuah tiang, dan menyuruh orang-orang Israel yang dipagut ular memandang kepada patung ular itu agar mereka sembuh? Bukankah ular itu melambangkan kelicikan, si jahat, pemberontakan, dan kitab Wahyu menggambarkan ular sebagai iblis? Sebenarnya, ada nubuatan mesianik yang terkandung dalam kisah ini. Ada kisah tentang pengorbanan Yesus yang ada dalam kisah patung ular tembaga ini. Tetapi bangsa Israel tidak memahami keadaan itu, tidak memahami apa yang terkandung dalam kisah itu. Bagi mereka, ular tembaga itu adalah akhir dari teologi mereka. Itu sebabnya bangsa Israel terus menyembah patung ular itu, bahkan ratusan tahun lamanya. Keturunan-keturunan mereka tetap menyembah. Hingga ketika Hizkia menjadi raja, dia menghancurkan patung ular tembaga itu, yang mereka sebut namanya dengan Nehustan. Dan kisah ini dicatat dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 18, ayat 4. Ribuan tahun kemudian, kitab Yohanes secara terbuka memberitahukan bahwa ular tembaga yang dibuat oleh Musa mengarah kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu melambangkan Yesus, yang menyembuhkan kita dari gigitan si ular tua atau iblis, dari racun dosa. Dan sebagaimana ular itu ditinggikan di atas tiang, maka Yesus pun ditinggikan di atas salib, seperti yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 33 dan 34. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa harus patung ular? Mengapa bukan patung singa, sebagaimana julukan Yesus salah satunya adalah singa dari suku Yehuda? Atau mengapa tidak patung hewan yang lain atau benda yang lain? Mengapa harus patung ular?
Rasul Paulus kemudian memberitahukan kita tentang mengapa patung ular. Dia memberikan gambaran dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Demikian bunyinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Kisah Bilangan pasal 21, apa yang menyembuhkan dibentuk serupa, bahkan begitu serupa dengan apa yang melukai. Sehingga dalam Yohanes pasal 9 ayat 24 mencatat, orang Yahudi, orang Farisi, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah orang berdosa. Sekarang kita dapat gambaran, mengapa harus menggunakan patung ular? Rasul Paulus memberi petunjuk. Yesus yang tidak berdosa itu dibuat menjadi dosa. Yesus dibuat mengambil rupa menjadi ular. Dalam arti dia dibuat menjadi dosa. Karena hanya dengan cara inilah dia dapat ada bersama-sama dengan manusia di bumi ini. Kemudian dia menjadi penebus. Mengapa itu harus dilakukan? Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur untuk situasi ini, kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus, karena hanya dengan begitulah kita beroleh keselamatan. Ini bukan terang baru, tapi baru terang. Tuhan memberkati kita.